Jadi orang-orang kafir itu mengalahkan Islam ini sudah putus asa. Mereka tahu Islam ini dari sudut manapun mau dicari kelemahan-kelemahannya tidak bisa. Mereka tahu gitu. Ya. Karenanya yang mereka usahakan adalah umat Islamnya diserang, umat Islamnya berusaha dikalahkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara umat Islam ditanamkan keraguan-raguan terhadap Islam, ditanamkan kecurigaan terhadap agamanya sendiri. Ya. Bahkan umat Islam ditanamkan ketidaksukaannya pada Islam, kebenciannya kepada Islam. Dan cilakanya usaha-usaha mereka ini, musuh-musuh Islam ini, kaum kafir ini, memang menunjukkan keberhasilan. Artinya, ada saja orang yang mengaku Muslim benci dengan Islam. Ada saja orang mengaku Muslim curiga dengan agama ini. Kan aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah musalla al-falah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah mengizinkan kita mengawali hari dengan ketaatan, dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai detik ini limpahan nikmat Allah masih mengiringi hidup kita, terutama nikmat yang tidak semua orang menerimanya, tetapi kita termasuk yang menerimanya, yaitu nikmatul iman wal Islam. Hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi terang, menjadi benar, menjadi lurus, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Begitu pula kita syukuri nikmat sehat walafiat, yang dengan itu segenap tugas, kewajiban, tanggung jawab, urusan dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan kesehatan kita semakin hari semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah selalu kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Ta'ala berfirman di bagian tengahnya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat yang turun di ujung perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang artinya Nabi sudah tuntas tugasnya di muka bumi ini. Dan karenanya di dalamnya ada penegasan-penegasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai ajaran agama kita, al-Islam ini. Setidak-tidaknya ada 4 perkara yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, Allah menyatakan bahwa Islam ini agama yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu sudah berputus asa mengalahkan Islam. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa agama ini sudah Allah sempurnakan. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada ketidaksempurnaan dalam agama ini. Agama ini sudah sempurna. Lalu yang ketiga, Allah menegaskan bahwa agama ini adalah agama yang nikmat. Makanya Allah mengatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kucukupkan nikmatku bagi kalian. Dan yang keempat, Allah menegaskan bahwa inilah agama yang Allah ridhai. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, 4 poin ini penting sekali untuk setiap orang yang mengaku muslim mengokohkan dalam dirinya. Ya. Jadi pertama, Islam ini agama yang tidak mungkin dikalahkan sama orang-orang kafir. Yang kedua, Islam ini agama yang sempurna. Yang ketiga, Islam ini agama yang mengandung kenikmatan. Ya. Dan yang keempat, inilah agama yang Allah ridhai. Kita akan coba perdalam satu persatu ya. Yang pertama, Islam agama yang tidak bisa dikalahkan oleh kaum kafir. Berarti ini merupakan dinul quwwah, agama yang mengandung kekuatan. Sehingga orang-orang kafir, kata Allah, berputus asa untuk mengalahkan agama kalian. Tapi tolong diingat, yang mereka berputus asa itu mengalahkan agama ini. Tapi orang kafir tidak berputus asa mengalahkan umat Islam. Ya. Jadi tolong bedakan. Dan ini kadang-kadang menjadi problem kita umat Islam. Kita tidak bisa membedakan antara Islam sebagai agama dengan umat Islam sebagai penganut agama. Ya. Jadi kalau sebagai penganut agama, kita ini manusia, Pak. Manusia itu mengandung kelemahan. Manusia itu mengandung ketidaksempurnaan. Manusia itu sering terjerembab dalam khilaf, dalam kesalahan, dalam alpa. Ya. Tetapi Islam itu ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu mengalahkan Islamnya sudah putus asa. Mereka tahu Islam ini dari sudut manapun mau dicari kelemahan-kelemahannya tidak bisa. Mereka tahu itu. Ya. Karenanya yang mereka usahakan adalah umat Islamnya diserang, umat Islamnya berusaha dikalahkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara umat Islam ditanamkan keraguan-raguan terhadap Islam, ditanamkan kecurigaan terhadap agamanya sendiri. Ya. Bahkan umat Islam ditanamkan ketidaksukaannya pada Islam, kebenciannya kepada Islam. Dan cilakanya usaha-usaha mereka ini, musuh-musuh Islam ini, kaum kafir ini, memang menunjukkan keberhasilan. Artinya, ada saja orang yang mengaku muslim benci dengan Islam. Ada saja orang mengaku muslim curiga dengan agama ini. Kan aneh. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita cari apa penguat-penguat dari dalil-dalil yang meyakinkan kita memang demikian adanya. Yang pertama, kita bisa temukan di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk,
dengan Al-Quran, dengan kitab suci Al-Quran, wa dinil haqqi, dan agama yang benar Al-Islam, liyuzhirahu ala dini kullih, agar agama ini, Islam ini, mengalahkan semua agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Ya, jadi Allah menegaskan bahwa Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita. Untuk maksud apa? Untuk maksud agar Islam ini nantinya cepat ataupun lambat akan mengalahkan semua agama lain. Ya, berarti agama ini adalah agama yang kuat. Agama inilah agama yang akan mengunggul di hadapan semua agama lainnya. Karenanya, saudaraku rahimakumullah, salah satu upaya musuh-musuh Islam untuk membuat kita tidak meyakini hal ini, mereka sebarkan ajaran-ajaran, faham-faham ke tengah-tengah umat ini yang menimbulkan keraguan. Dan ada salah satu ajaran misalnya, yang sebagian umat Islam hari ini bahkan menganggap ajaran ini fine, bagus-bagus saja, oke saja. Apa itu ajarannya? Itulah yang dikenal dengan ajaran pluralisme. Ya. Pernah dengar istilah pluralisme? Nah, apa ajaran ini? Ajaran ini adalah ajaran yang jika seseorang sudah meyakininya, menerimanya, menyetujuinya, maka dia akan mengucapkan kata-kata. Misalnya, contohnya ya, semua agama sama. Semua agama baik, ya. Semua agama benar. Ya. Pernah dengar orang bicara begitu? Pernah ya? Atau jangan-jangan pernah kita mengucapkan itu? Hati-hati, kalau ternyata kita pernah mengucapkannya, saya segera menasihati untuk istighfar. Kenapa? Karena kata-kata ini bukan kata-kata ringan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata yang berat. Ya. Kata-kata ini jika diucapkan seorang muslim, maka dia akan terjatuh kepada jenis dosa yang paling mengkhawatirkan. Dalam ajaran kita, dosa itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang paling rendah namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Tingkatan yang lebih mengerikan namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu contohnya zina, ya. Contohnya mabuk-mabukan, ya. Tapi ada yang lebih mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Ya. Jadi orang terlibat dalam ucapan-ucapan, apalagi perbuatan-perbuatan yang ternyata ini masuk kategori dosa pembatal keimanan. Nah, salah satunya adalah ucapan tadi, Pak. Ucapan mengatakan semua agama sama, ini dosanya bukan dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman seseorang. Yang berarti barang siapa yang menerima, meyakini faham pluralisme sampai tega-teganya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, dia telah murtad. Serius kan? Serius tidak? Serius sekali. Dan sudah barang tentu mungkin ada yang berkata dalam hatinya, wah, Ustadz Ihsan Tanjung ekstrim, masa ngomong semua agama sama aja jadi murtad? Yang benar aja, perasaan banyak orang ngomong begitu. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa dalilnya. Dalilnya terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini. Karena dalam pembahasan kita nanti ada salah satu yang mengatakan bahwa ini adalah ajaran agama yang Allah ridhai. Kan tadi ada ya. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhai Islam ini menjadi agama bagi kalian. Nah, ada ayatnya ini. Surat Ali Imran ayat 19. Ya, ini bagusnya setiap saya menyebut nomor ayat, Pak, tolong dicatat, Pak. Kecuali kalau Anda bisa menghafal ya, silakan Anda hafalkan. Tapi kalau tidak, baiknya Anda catat supaya nanti Anda sampai rumah cek lagi. Atau syukur-syukur sekarang ada Quran terjemahan, masing-masing pegang saja, langsung dilihat.
Jadi surat Ali Imran ayat 19, apa kata Allah dalam ayat ini? Inna dina indallahil Islam. Yang artinya apa? Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Saya ulangi, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ingat ya, Allah tidak berfirman sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah salah satunya Islam. Bukan salah satunya, hanyalah Islam. Artinya apa? Artinya selain Islam sama Allah diridhai tidak? Tidak, Allah tidak ridha. Nah, bagaimana mungkin ada seorang mengaku Muslim, dia baca Al-Quran, dia ketemu ayat ini, lalu dalam hatinya dia protes. Ya Allah, apa iya Engkau hanya ridho dengan Islam? Gak mungkin ya Allah. Saya punya tetangga rumah saya sebelah kanan, orang Nasrani, baiknya luar biasa sama saya. Tiap kali dia masak, sebagian makanan dikirim ke rumah. Tetangga kiri saya Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Semua agama baik, tergantung orangnya. Nah, gitu ya kan? Pernah dengar orang ngomong begitu? Nah, ini menandakan orang ini ragu. Apa iya cuma Allah meridhai Islam saja? Kan begitu. Sehingga dia berani-beraninya mengatakan, enggak ya Allah, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang-orang kafir, musuh-musuh Islam tahu kalau Islam nggak bisa dikalahkan. Akhirnya yang mereka berusaha kalahkan siapa? Umat Islamnya. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan pikiran-pikiran, faham-faham yang membuat umat Islam akhirnya meragukan agama ini sendiri. Karena mereka tahu agama ini sudah sempurna, nggak bisa dikalahkan. Maka akhirnya yang mereka usahakan adalah menimbulkan syak wasangka, menimbulkan keraguan umat ini akan kebenaran al-Islam. Oke ya, jadi ini poin pertama. Poin kedua, tadi Allah berfirman, wa akmaltu lakum dinakum, dan aku telah sempurnakan agamamu ini ya bagi kalian. Yang artinya Islam ini dinul kamil. Kamil itu artinya sempurna. Ini agama sempurna, Pak. Ya. Bahkan istilah yang lebih lengkap ini, Islam ini merupakan dinun syamilun kamilun mutakamil. Apa artinya? Ini adalah agama yang lengkap. Satu, sempurna. Dua, dan saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, sebagian umat Islam, kalau ditanya Islam itu apa, dia menjawab sesuai seleranya. Karena dia fahamnya Islam itu sepotong-sepotong. Dia nggak paham kalau Islam itu lengkap, mengatur semua urusan hidup kita. Contoh, menurut kamu Islam itu apa? Islam itu sholat, katanya gitu. Apa buktinya Islam sholat? Ya Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, katanya gitu. Jadi Islam itu sholat. Jadi dia tahunya Islam itu sholat aja. Di luar sholat bukan Islam, nggak perlu ada Islam. Islam cukup dalam urusan sholat saja. Makanya kalau dia dihadir di pengajian, ustadznya bicara selain sholat, ya dari awal sampai akhir, dalam hati dia nggak top nih ustadz. Masa dia ngomongin Islam dari awal pengajian sampai akhir nggak ada bicarain sholat? Wah kacau nih faham Islamnya nih ustadz ini, kan gitu. Ya. Ada lagi orang ditanya Islam itu apa? Islam itu akhlak, katanya gitu. Dia taunya akhlak aja. Apa ininya? Buktinya Islam itu akhlak? Ya ada hadisnya kan, Nabi bilang, aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Hadisnya benar. Tapi apa ya Islam hanya akhlak? Sehingga kalau ada seorang ustadz ngisi pengajian, sedang bicara tentang sholat, dari awal sampai akhir dia bicara tentang sholat, memang babnya lagi bab sholat gitu ya. Dalam hati si orang ini, ustadznya nggak top.
Masa ngomongin Islam dari awal pengajian sampai akhir nggak ada ngomongin akhlak, yang diomongin sholat dulu. Wah kacau nih orang. Gitu. Ya kan? Karena apa? Karena berislam menurut selera. Jadi seolah-olah kayak kita datang ke rumah makan, itu biasanya pelayan nomor satu ngasih apa sama kita, Pak? Ngasih menu kan? Terus kita apakan menu itu? Kita baca dari awal sampai akhir, tapi kita pilih-pilih kan? Mana yang sesuai selera kita pesan. Yang enggak, ya sudah enggak kita pilih. Nah, ada umat Islam yang menganggap agama ini seperti menu makanan di rumah makan, di restoran. Ya, mana yang cocok dengan dirinya diambil, yang enggak cocok ditinggalkan. Enggak mungkin, itu ajaran Islam. Ya. Menurut saya enggak mungkin. Gitu. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan agama bagi kalian. Islam ini lengkap, Pak. Maaf ya, Islam itu mengurus semua urusan hidup dari buang air kecil sampai menata kehidupan bernegara. Itu semua dalam ajaran Islam ada. Jadi bagaimana harusnya kita buang air kecil, ya, bagaimana seharusnya kita tidur, ya, bagaimana seharusnya kita mencari nafkah, bagaimana seharusnya kita berkeluarga, menikah, ya, dan seterusnya. Lengkap sekali, semua di dalam Islam itu ada. Kenapa? Karena ini agama yang sempurna, ini agama yang lengkap. Keliru besar kalau ada orang menyangka bahwa untuk urusan-urusan tertentu Islam ada mengatur, untuk urusan lain nggak diatur sama Islam. Oh enggak, semua urusan kecil maupun besar itu semua dalam Islam sudah ada aturannya. Nah, karenanya ada sebuah hadis, atau sebelum hadis kita lihat ayat dulu ya. Ada ayat bunyinya dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Saya ulangi lagi, Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhannya, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Allah memerintahkan kita masuk agama Islam ini seluruhnya. Jangan masuk agama Islam sholatnya saja, jangan masuk agama Islam akhlaknya saja, jangan masuk agama Islam akidahnya saja, jangan masuk agama Islam jihadnya saja, jangan masuk agama Islam urusan apa misalnya, urusan menata bagaimana caranya haji saja, begitu ya. Islam ini lengkap, maka masuki seluruhnya kata Allah. Ya. Soal kita sanggup menjalankan seluruh ajaran Islam sampai akhir hayat atau tidak, itu urusan lain, Pak. Tapi yang penting jangan ada satupun urusan kehidupan yang kita anggap boleh diatur oleh selain Islam. Ya. Sehingga kita seolah-olah ngambil sebagian, menolak sebagian. Seperti tadi menu makanan ya Pak. Mana yang sesuai selera diambil, yang nggak sesuai selera ditinggalkan. Ya. Contoh yang sangat sering terjadi di masyarakat, ada satu ajaran hukum dalam ajaran Islam yang aneh sekali. Sebagian orang setuju sekali dengan hukum ini, sebagian orang sangat menolak hukum ini. Dan yang setuju umumnya laki-laki, yang sangat tidak setuju umumnya perempuan. Apa itu? Hukum bolehnya seorang laki-laki beristri sampai 4. Yang disebut dengan poligami. Ya, poligami, poli itu artinya banyak, gami itu artinya menikah. Jadi menikah dengan banyak istri, banyak wanita. Itu kebanyakan laki-laki doyan dengan hukum ini. Ya, walaupun kebanyakan yang doyan itu ngomong doang, gitu, ya kan? Bercandanya doyan, gitu kan? Tapi sebagian perempuan, sebagian besar perempuan nggak doyan, nggak mau dimadu, itu. Ya. Ini aneh hukum ini. Laki-laki doyan poligami. Padahal kalau dia kerjakan, beban hidup dia nambah. Iya kan? Kalau dia punya 1 istri, terus dia mau nambah jadi 2,
Berarti tadinya dia harus memperhatikan satu saja perempuan, sekarang dia harus tanggung jawab atas 2 perempuan. Berarti 2 kali lipat kan? Kan bebannya nambah kan? Tadinya ngasih nafkah ya untuk 1 perempuan, sekarang ngasih nafkah 2 perempuan. Bebannya nambah atau berkurang? Bertambah. Tapi laki-laki doyan, setidak-tidaknya doyan ngomonginnya. Yang ngerjainnya mah nanti dulu. Sebaliknya perempuan umumnya nggak suka dirinya dimadu. Yang artinya apa? Nggak suka dengan poligami. Padahal kalau seorang perempuan rela suaminya nikah lagi, berarti dia mengurus suaminya yang tadinya 100%, jadinya 50% kalau berdua kan? Lebih ringan kan? Ngurusin seorang laki-laki berduaan ngurusnya. Gitu. Apalagi bertiga, jadi 33,3%, ya kan? Berempat 25%, gitu. Bebannya berkurang, tapi anehnya nggak suka. Sebaliknya laki-laki bebannya nambah, tapi doyan. Gitu. Doyan ngomongin, gitu, omdo, gitu, omon-omon, gitu, ya kan? Nah jadi ini unik, ya kan? Nah padahal mestinya kita mensikapi hukum ini sebagaimana statusnya. Statusnya apa? Mubah. Jangan sekali-kali seorang laki-laki karena doyan poligami terus berani mengatakan poligami itu wajib, gitu. Asalnya laki-laki itu mesti lebih dari 1 istrinya. Buktinya apa? Nabi lebih dari 1, katanya gitu, ya kan? Atau sebaliknya perempuan saking nggak sukanya sampai berani mengatakan haram. Oh nggak boleh Pak. Status hukum yang sudah ditetapkan Allah nggak boleh dirubah, nggak boleh digeser. Apa yang halal kata Allah nggak boleh dibilang haram. Apa yang haram kata Allah nggak boleh dibilang halal. Ya. Begitu juga apa yang kata Allah mubah. Mubah itu artinya boleh, jangan dibilang wajib. Sebagaimana sesuatu yang mubah jangan dibilang haram. Ya mubah. Begitu. Mubah itu artinya boleh. Gitu. Nah, jadi jelas ya, Islam ini dinul kamil, agama yang sempurna. Bahkan ini agama yang saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Jadi kelengkapan menjalankan seluruh ajaran Islam ini semakin menampilkan keutuhan seorang mukmin, seorang beriman. Ya. Dan sudah barang tentu manusia yang paling utuh keimanan, keislamannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menggambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Jadi ingin belajar bagaimana berakhlak yang baik, belajarlah kepada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ingin beriman, berakidah yang benar, yang kokoh, belajarlah kepada iman akidahnya Nabi Muhammad SAW. Ingin sholat dengan cara yang baik dan benar, ikutilah sholat caranya Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti sholat cara orang lain. Ya. Dan itu pernah terjadi Pak di kehidupan kita beberapa tahun yang lalu ya. Kita sholatnya tiba-tiba jadi aneh ya, karena di musola, di masjid ya, karpetnya digulung, dikasih X di lantainya. Tanda apa? Tanda nggak boleh berdiri di situ, sehingga sholatnya jarang-jarang berjarak gitu ya. Itu namanya sholat bukan cara Nabi, tapi cara WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, yang merupakan organisasi orang kafir. Ya, mereka ingin membuat kita meninggalkan cara Nabi sholat dan bikin cara sholat menurut prokes, prosedur kesehatan. Yang padahal nggak mungkin Nabi itu mencelakakan kita. Orang Nabi sampai bilang, luruskan dan rapatkan shaf kalian, ya kan? Ya, bahkan sampai dikatakan jangan ada celah di antara yang sholat. Terus tiba-tiba gara-gara virus yang nggak kelihatan, kita sholatnya berjauhan. Saking anehnya sholatnya, begitu ada yang hacip, langsung semua melompat. Oh, ini nyebarin virusnya gitu ya kan. Na'udzubillah. Alhamdulillah udah lewat.
Tapi jangan mau kita masuk lagi dalam jebakan musuh-musuh Islam yang ingin membuat kita melakukan sholat tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin ya, mencelakakan kita. Mengikuti sunnah Nabi itu nggak mungkin celaka, Pak. Yang lebih mungkin celaka kalau meninggalkan sunnah Nabi. Begitu ya. Nah jadi saudara rahimakumullah, al-Islam ini dinun syamilun, agama yang lengkap, nggak ada kekurangan sedikit pun di bidang apapun, dan ini agama yang sempurna, dan ini agama yang saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Sehingga kalau kita menjalankan Islam ini makin hari makin lengkap, makin terasa betapa hidup kita ini ya menjadi harmonis, menjadi tenang, menjadi nyaman ya. Karena apa? Karena semua urusan kita kecil maupun besar sudah kita serahkan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang bikin kacau dunia hari ini, Pak, karena dunia hari ini rame-rame meninggalkan aturan Allah. Bahkan rame-rame mencurigai aturan Allah. Bahkan rame-rame mencurigai agama Allah Islam ini. Ya sampai-sampai ya umat Islam yang justru benar menjalankan Islam diberi nama-nama yang mengerikan, disebut radikal. Umat Islam yang diracuni pikirannya ya. Baik. Nah, kemudian yang masih dalam konteks agama yang sempurna ini ada satu hadis. Masya Allah, ini hadis luar biasa. Semua hadis luar biasa, tapi ini hadis luar biasa dalam konteks ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tunqadanna ural Islami urwatan urwatan, fakullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha, fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Yang artinya ikatan Islam akan putus satu demi satu. Setiap kali satu ikatan putus, orang-orang akan bergelayutan pada ikatan yang berikutnya. Nah, ikatan yang paling pertama putus adalah al-hukmu. Al-hukmu itu artinya pemerintahan. Sedangkan ikatan yang paling akhir bakal putus itu sholat. Begitu ya. Ini hadis ini bukan ingin menjelaskan bahwa Islam itu agama yang lemah, bukan. Tapi ini bicara tentang penerapan umat Islam akan ajaran Islam. Ya. Jadi Nabi sudah memberikan sebuah nubuwah. Nubuwah itu kabar masa depan, bahwa dengan berjalannya waktu akan datang suatu zaman di mana ajaran Islam ini ternyata ditinggalkan seutas demi seutas talinya, ikatannya. Dan ikatan yang paling awal ditinggalkan urusan pemerintahan. Dan nanti setelah pemerintahan lepas, orang bergelayutan pada ikatan berikutnya, tapi itu lepas juga. Ikatan berikutnya lepas juga, sampai yang paling akhir nanti yang lepas itu sholat. Nah, dalam perjalanan sejarah umat Islam, ikatan ini sudah mulai lepas dalam bidang pemerintahan sejak kapan? Sejak 1924 Masehi atau 1342 Hijriah. Ya. Apa yang terjadi pada tahun itu? Pada tahun itu pusat pemerintahan Islam yang waktu itu ada di Turki, di Istanbul, ya, itu diputuskan untuk dibubarkan, ya. Jadi waktu itu yang memerintah umat Islam itu adalah kaum muslimin dari Turki. Mereka disebut dengan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Oh, Turki kan negara lain, Ustaz. Kita kan Indonesia, gitu. Ya, tapi pada masa itu Turki itu menjadi pimpinan. Sejarah Indonesia juga mencatat dokumen-dokumennya. Misalnya apa? Misalnya pada masa itu di wilayah Sumatera bagian utara ada kesultanan namanya Kesultanan Aceh, ya. Dan waktu itu Kesultanan Aceh itu kerap kirim-kiriman surat dengan pusat pemerintahan di Turki.
Dan salah satu dokumen yang tercatat ada dokumen surat dari Sultan Aceh kepada Sultan Turki yang isinya minta bala bantuan militer karena ada kapal-kapal Portugis kafir yang ingin menyerang dan menjajah negeri ini. Dan sama Turki dibalas, bukan saja dibalas dengan surat, tapi dibalas dengan mengirim kapal-kapal dari pusat pemerintahan Islam waktu itu untuk menghalau pasukan Portugis kafir itu. Karena apa? Karena ini bagian dari wilayah kepemimpinan umat Islam pada masa itu. Tapi kemudian akhirnya musuh-musuh Islam berhasil melakukan rongrongan yang menyebabkan dibubarkannya pemerintahan Islam yang terakhir itu. Ya. Dan itu terjadi tahun 1342 Hijriah. Apa sih maksudnya Ustaz 1342 Hijriah? Maksudnya 1342 tahun semenjak dulu Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kan kita punya kalender Hijriah ya umat Islam, walaupun kalender yang lebih populer sekarang kalender Masehi. Tapi sebenarnya kan kita punya kalender Hijriah, Pak. Disebut kalender Hijriah karena dihitung sejak hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ya. Nah, perjalanan umat Islam semenjak hijrah dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat di kota Mekah berjuang, berdakwah, menyebarluaskan agama Allah ini, menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran ini, itu mengalami tantangan yang sangat berat. Dari siapa? Dari rakyat Mekah sendiri, penduduk Mekah sendiri. Kenapa? Karena penduduk Mekah itu asalnya mereka berfaham, berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu bukan hanya Allah saja. Allah juga Tuhan, tetapi ada Tuhan-Tuhan lain. Bentuknya apa? Bentuknya awthan. Awthan itu artinya berhala-berhala, ya, yang diletakkan di dalam Ka'bah dan di sekeliling Ka'bah, di luar Ka'bah. Jumlahnya 360-an, Pak. Bentuknya macam-macam. Yang terkenal, ya, itu ada yang namanya Hubal, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Manat, ada yang namanya Uzza. Ya, besar-besar gitu patung-patungnya. Tapi ada yang kecil-kecil, ada yang berupa tengkorak ayam saja gitu, kepala ayam begitu. Itu dianggap sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala, yang berarti mereka berkeyakinan, berfaham syirik, ya kan? Syirik kan artinya mempersekutukan Allah. Jadi percaya pada Allah sebagai Tuhan, tapi Allah tuh nggak sendirian sebagai Tuhan, ada Tuhan-Tuhan lain yang juga layak dijadikan tempat memohon, tempat beribadah, begitu. Makanya disebut agamanya agama syirik. Mereka penganut agama syirik yang berarti mereka musyrikin, kaum musyrik. Nah, kaum musyrik ini nggak suka dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam mengajarkan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, hanya Allah saja ilah satu-satunya. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Berarti semua ilah lain itu ditolak, ya. Akibatnya apa? Ya akibatnya penduduk Mekah gedek sama kaum muslimin, kesel, sebel, ya. Akhirnya dianiaya, dizolimi, ya, disakiti, ya, disiksa, ya, bahkan dibunuh, diusir dari rumah dan lain sebagainya. Nah, Allah kemudian ketika di Mekah ini sudah makin dahsyat penyiksaan kepada kaum muslimin, Allah pun mengeluarkan perintah agar Nabi dan para sahabat hijrah saja ke Madinah. Nah, sejak hijrah ke Madinah, Islam dan umat Islam berjaya, ya. Nah, pemerintahan di awal-awal sekali itu namanya pemerintahan kenabian. Nabi langsung yang jadi pemimpin. Tentunya itu pemerintahan terbaik karena semua orang dipimpin oleh seorang nabi, yang nabi ini adalah nabi terakhir dan sekaligus nabi yang digariskan Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Maka dia memimpin dengan cemerlang sehingga Jazirah Arab hanya dalam waktu 10 tahun, tadinya semua orang Arab umumnya musyrik, akhirnya semuanya menjadi muslim, ya. Ajaran Islam mewarnai seluruh Jazirah Arab, Masya Allah, ya. Setelah
Setelah Nabi wafat, siapa menggantikan Nabi? Yang menggantikan Nabi sahabat-sahabat yang terdekat dengan Nabi. Mereka kemudian digelari sebagai khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka ada 5 sahabat dan 5-5-nya orang-orang dekat Nabi. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Qadarullah, dua-duanya mertua Nabi. Ya, anak-anaknya Abu Bakar dan Umar nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu khalifah yang ketiga namanya Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nah, ini dua-duanya qadarullah menantu Nabi, menikah dengan anak Nabi. Lalu yang kelima siapa? Hasan bin Ali. Lalu datanglah pemerintahan jenis ketiga. Nabi menyebutnya sebagai pemerintahan mulkan autan, raja-raja yang menggigit. Ya. Nah, fase ketiga ini sejarah mencatat umat Islam diwarnai kepemimpinannya dengan silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam. Jumlahnya banyak sekali dan perjalanannya panjang sekali. 13 abad, 1302 tahun, Masya Allah. Tapi dari sekian banyak kerajaan Islam ada 3 yang menonjol. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki yang tadi kita bicarakan. Ya. Nah, selama 1302 tahun itu umat masih juga dipimpin dengan raja-raja Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka disebut raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Ya. Nah, jadi masih banyak kebaikannya. Tetapi akhirnya Allah punya rencana. Dan rencana Allah itu adalah berakhirlah kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam itu tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, dan berlakulah hadis tadi, sungguh tali ikatan agama Islam ini akan copot satu persatu. Dan yang paling awal copot adalah pemerintahan. Itu terjadi tahun 1924, 1342 Hijriah. Ya, jadi semenjak kita semua lahir, ya, kita semua lahir sudah dalam keadaan tali ikatan pemerintahan sudah lepas. Pemerintahan yang ada tidak menjalankan syariat Islam. Ya. Makanya kalau Anda merasakan kok kayaknya dari dulu sampai sekarang pemimpin agak ada yang ngenakin ya, gitu, kayak nyebelin gitu ya. Karena apa? Karena menjalankan aturan Allah. Bukan salah Anda. Ya kan? Ini memang bagian dari zaman yang sudah diprediksikan, dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering saya katakan, kita hidup di zaman yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan ini disebut dengan fase apa? Pemerintahan apa? Disebut oleh Nabi dengan fase mulkan jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kalau penguasa sudah punya mau, ya kan, dipaksain. Suka nggak suka terima, ya kan? Bayar itu pajak. Suka nggak suka, ya kan? Hampir sekarang yang perintil-perintil udah dipajakin kita. Ya. Suka nggak suka. Karena apa? Ya kan memang penguasanya doyan memaksakan kehendak, bukan memaksakan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau kita dipaksakan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, ya oke lah, terpaksa, tapi kita tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Ya kan? Lalu kalau perintah manusia kita taati sepenuhnya begitu saja, ya mohon maaf, tekan kontrak kita kan sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, semua ibadah-ibadahku, ya kan, dan matiku semuanya untuk Allah. Kalau tekan kontrak kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kenapa jadi mesti taat sama manusia pasrah bongkokan? Emang lu siapa? Nah gitu, ya kan? Nah, jadi jangan sekalian rahimakumullah, begitu pemerintahan itu lepas, maka yang lain pelan-pelan lepas. Akhirnya bidang ekonomi sudah nggak pakai aturan Islam, bidang sosial sudah nggak pakai aturan Islam, bidang budaya sudah nggak pakai aturan Islam, bidang pendidikan sudah lepas ajaran Islam, ya. Bidang militer apalagi, ya. Makanya militer modern yaitu punya kaedah yang dalam ajaran Islam nggak dikenal. Kaedahnya apa? Right or wrong is my country.
Mau benar mau salah pokoknya negara gue bela gitu. Oh, Islam nggak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kalau kita berperang itu harus berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Kita nggak mau lantaran ini negara kita terus negaranya lagi batil nih kita bela juga batilnya, nggak bisa. Kita hanya mau membela ketika dia alal haq, di atas kebenaran. Kalau dia alal batil ngapain dibela gitu. Nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di depan Allah Ta'ala? Jelas ya? Nah, jadi satu demi satu copot gitu. Nah, padahal ini adalah dinun kamilun, agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Baik, yang ketiga, tadi Allah berfirman wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Jadi agama Islam ini dinun ni'mah. Ini agama nikmat, Pak. Ya. Ini agama yang karenanya juga disebut sebagai dinul fitrah, agama fitrah. Ya. Jadi fitrah manusia itu kalau haus kudu ngapain? Kudu minum. Kalau lapar kudu ngapain? Kudu makan. Kalau sudah dewasa, tumbuh kebutuhan biologi seksual, kudu ngapain? Kudu nikah. Ya kan? Maka Islam itu memberi aturan semua itu. Makanya ada ayat bunyinya kulu washrabu halalan thayyiban. Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, makanlah dan minumlah ya, yang halal dan yang thayyib, begitu. Jadi ada aturannya. Tapi bukan berarti dalam ajaran Islam supaya semakin hebat kita keimanannya, ketakwaannya, lapar ya kan, tahan, jangan makan, ya kan, haus tahan, jangan minum, ya. Bahkan dalam Islam itu kita dibenarkan untuk menikah. Ya, sampai ada ayatnya wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, yang artinya nikahkanlah orang-orang yang jomblo, yang sendirian-sendirian di antara kalian, ya, dan juga budak-budak hamba sahaya dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi nikah itu dianjurkan dalam Islam. Nggak ada ceritanya begitu orang sudah dewasa, sudah balik, kebutuhan seksual muncul, terus nggak boleh nikah. Makin menahan nggak nikah, ya kan, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ngawur. Makin error, iya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Fa illam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, hai para pemuda, para jomblo, ya, para bujangan, jika kalian sudah sanggup menikah, menikahlah. Karena menikah itu akan mengendalikan pandangan mata kalian dan memelihara gejolak syahwat seksual kalian. Dan barang siapa yang belum sanggup, puasalah. Ya, karena puasa itu akan menjadi pengendali syahwat. Tapi asalnya, kalau memang sudah sanggup, jangan ditunda, segerakan. Bahkan sampai ada hadis lagi, di dunia ini tidak ada urusan yang boleh disegerakan, ya, digesa-gesa, kecuali 3: memakamkan jenazah, bayar hutang, sama menikah. Ya. Tapi kan sistem dunia sekarang yang lagi error ini, ya kan? Orang mau nikah kudu punya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu dulu kan. Akhirnya banyak pemuda yang takut menikah karena nggak kebayang, dari mana saya punya ini, punya itu. Sampai ada ungkapan gurauan, ya kan, pokoknya saya nggak mau punya menantu kalau belum punya kepribadian. Gitu. Maksudnya apa? Belum punya mobil pribadi, belum punya rumah pribadi, belum punya perusahaan pribadi. Ngaco, ya. Nah, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini agama nikmat. Islam itu tidak mengkebiri orang dari hal-hal yang fitrah. Fitrahnya manusia begitu. Lapar ya kudu makan, haus kudu minum. Sudah dewasa, sudah punya kebutuhan biologi seksual, ya kudu nikah. Memang begitu ajaran Islam. Ya. Kan ada tuh agama lain yang pemuka agamanya dianggap hebat kalau dia nggak nikah, kan? Gitu. Dan memang terlarang. Diam-diam zina. Ya kan?
Ya, Islam membenarkan boleh. Gitu. Karena ini agama fitrah. Makanya ada hadis bunyinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir ke muka bumi lahir dalam keadaan fitrah, suci, murni, nggak ada dosanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah dalam proses mendidik membesarkan si anak ini menyebabkan si anak jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi, penyembah berhala api. Orang bertanya, loh, kok nggak disebut atau jadiin Muslim gitu? Nggak disebut. Ya kan yang disebut atau jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Sesat semua. Kenapa nggak disebut atau jadi Muslim? Karena nggak perlu disebut. Kalau orang tuanya mendidik anaknya dengan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam, dengan sendirinya fitrah si anak itu terjaga, terpelihara. Karena Islam itu dinul fitrah, agama fitrah, agama yang memang mengandung kenikmatan. Coba Anda bayangkan, sebentar lagi kita mau datang bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, di siang hari kita itu terlarang makan, minum, dan berhubungan ya dengan istri, dengan pasangan hidup kita. Ya. Nah, tapi begitu sudah maghrib, ya kan, maka semua boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Orang nggak mungkin disuruh puasa, makan, minum, dan berhubungan dengan istrinya selama 1 bulan tanpa istirahat. Nggak mungkin, mati loh. 30 hari pagi, siang, malam gitu, nggak minum, nggak makan, nggak berhubungan dengan istri, rusak. Makanya Allah bikin aturan bahwa dia sesuai dengan manusia. Makanya ada ayat minyak, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa berhubungan dengan istri kalian. Sehingga dia sudah mengalami macam-macam nasib-nasib buruk di dunia. Udah kecelakaan, udah luka-luka, udah penyakit ini, penyakit itu, musibah ini, musibah itu. Kan Islam mengajarkan, kalau kita sakit, kita kena musibah, itu bagian dari menggugurkan dosa-dosa kan. Asalkan sabar. Makanya kalau Nabi itu mengunjungi sahabat lagi sakit, Nabi bilang, la ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, sabar. Ya kan? Ini penggugur dosa, pembersih dosa. Nah, gitu. Nah ini orang ini dosanya banyak. Udah ngalamin musibah ini, musibah itu, gugur dosanya, tapi karena banyak, nggak selesai di dunia, akhirnya sama Allah mesti masuk dulu, jadi narapidana dulu di neraka. Sampai kapan? Sampai terbakar habis semua dosanya, baru nanti Allah pindahin ke jannah, bakal masuk surga juga, karena punya iman. Cuma karena dosanya banyak, dibersihin dulu, dihabisin dulu. Nah, dia ketika lagi mengalami masa narapidananya, jadi tetangga orang kafir. Orang kafir itu kaget, Muslim ada juga masuk neraka, gitu, ya kan? Tapi terus suatu waktu si Muslim ini pindahin Allah ke jannah. Dia lihat, waduh, tahu gini gue jadi Muslim, nggak apa-apa dia masuk neraka, asal akhirnya masuk surga juga, gitu kan? Nah, makanya dia nggak berandai-andai jadi mukmin. Nah, kalau jadi mukmin mah berat. Jadi mukmin tuh orang yang JTL, jannah tembak langsung, gitu. Ya. Nah kita berharap semua kita jadi mukmin, bukan sekedar jadi Muslim. Nah, bagaimana caranya jadi mukmin? Di antaranya, mari kita imani Islam itu sebagaimana yang Allah katakan, bahwa Islam ini agama yang kuat, tak terkalahkan. Ini adalah dinul kamil, agama yang sempurna, yang nggak ada cacat celaknya, nggak ada kekurangannya sama sekali. Ini merupakan dinun nikmah, yang penuh kenikmatan, yang katanya menjalankan Islam itu mestinya kita ceria, nggak merasa tersiksa. Ya, karena ini agama penuh kenikmatan. Makanya semua ustadz, semua mubalik biasanya mengawali ceramahnya dengan mengatakan, mari kita syukuri segenap nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena nggak ada nikmat lebih besar dari beriman dan berislam. Ya. Dan yang keempat, meyakini bahwa ini adalah dinullah, agama Allah, yang berarti kalau kita memilihnya sebagai jalan hidup kita, ridha Allah akan mengiringi hidup kita. Kan ujung akhirnya kita di dunia ini mau mengerjakan apapun dalam rangka mengejar ridha Allah, kan bukan ridha manusia. Gitu. Nah jadi kira-kira inilah pembahasan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bicarakan ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadikan kita
hidup dalam keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, untuk itu mari kita akhiri majelis kita dengan membaca doa yang disunnahkan Nabi kita, namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.